Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan saya Hairunisa Kevin Karel, mahasiswi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di podcast saya kali ini saya akan menerangkan mengenai kebijakan pembangunan di Indonesia, lalu analisa saya sendiri dalam perspektif Islam. Bagaimana? Yuk ikutin terus. Menurut Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, kebijakan pembangunan Indonesia dalam strategi pembangunan infrastruktur menurut PUPR tahun 2020-2024 yaitu pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun 2015 hingga 2019 untuk mendukung pengembangan wilayah seperti KSPN, KEK, kawasan industri, kawasan bandara atau pelabuhan, dan kawasan produktif lainnya. Kedua, meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga kerja, konstruksi, dan program link dan match atau magang yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan. Ketiga, mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema KPBU dan skema lainnya yang menarik bagi investor. Keempat, memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional atau lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pemaketan. Kelima, menyederhanakan regulasi dan birokrasi, antara lain dengan revisi Permen PUPR yang menghambat. Keenam, mempercepat pengadaan barang dan jasa lelang dini agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas konstruksi. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai konsep pembangunan dan ekonomi menurut perspektif Islam. Konsep pembangunan dan ekonomi menurut perspektif Islam ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh para pemikir Barat. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual yang mencakup pula pembangunan sumber daya manusia, sosial, kebudayaan, dan lainnya. Dalam perkataan lain, dampak pembangunan dalam Islam adalah menyeluruh, sebagaimana konsepsi Islam dalam agama yang menyeluruh. Bukan hanya ekonomi yang bersifat material, tapi juga pembangunan non-material yang bersifat spiritual, akhlak, sosial, dan kebudayaan. Dalam penganalisan saya sendiri, kebijakan pembangunan di Indonesia ini sudah cukup sesuai dengan perspektif Islam, walaupun mungkin belum sempurna seluruhnya. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat indikator-indikator strategi kebijakan yang sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi Islam. Salah satunya meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program-program lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi Islam yang bersifat material dan spiritual, di mana dalamnya mencakup sumber daya manusia, sosial, kebudayaan, dan lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.